Pokoknya gini, ini kan melalui pembelajaran dengan model pembelajaran ini kayak gitu. Jadi yang menjadi apa namanya menjadi conditionnya ya, conditionnya itu jangan problem based learning, tetapi metodenya. Metodenya apa? Diskusi, tanya jawab, bekerja kelompok, apalagi kayak gitu. Jangan PBL, semuanya PBL sih. Jadi kan nggak fokus gitu. Jadi melalui apa ya? Melalui diskusi, peserta didik, tepat, apa misalnya menganalisis persentase keuntungan yang berkaitan dengan penjualan. Nah, itu gitu kita jelaskan itu dengan tepat, nah baik. Itu masuk menganalisis berarti C4. Nah, itu. Tapi kode C4 itu bisa di indikator. Itu satu ya. Itu masalah tujuan. Yang kedua, karena tetap ada penilaian di psikomotorik, silahkan tambahi psikomotorik. Yang efektif nggak usah, nggak apa-apa. Karena sudah otomatis nanti ada di bagian mana tadi? Profil pelajar Pancasila. Itu. Sehingga di sini kalian bisa nambahi psikomotorik satu. Misalkan apa, aktif dalam hal apa. Tambahi masukkan di tujuan belajar. Seperti ini, paham nggak? Ini sudah sama loh dengan yang saya sampaikan ke siapa kemarin yang maju. Mbak Irma ya, sama Mbak. Mbak Alif. Iya, saya belum hafal ya, maaf ya. Hmm. Saya tuh agak susah menghafal nama itu. Jadi mohon dimaafkan kalau nggak hafal-hafal ya. Oke, itu. Terus berikutnya lagi, itu di tujuan. Ingat-ingat loh, sama sebetulnya masukannya dari kemarin. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Tujuan biar clear. Nggak ya? Nanti Nah, di TP-nya ada psikomotorik tadi ya, Pak? iya boleh munculkan. Di tujuan belajarnya ada psikomotorik. Satu aja cukup lah, mewakili lah. Ini mengumpulkan kewajiban. Itu. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, baru diturunkan menjadi tes formatif. Itu. Ya, Iya. karena berbasis apa UBD ya, standing Iya. by design toh. Tadi itu diturunkan menjadi asesmennya seperti apa. Makanya nanti ada kisi-kisi kan. Kemarin udah buat buku kisi-kisi udah bisa. Nanti terakhir aja kita lihat kegiatan belajarnya. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, monggo tanyakan. Cukup jelas di tujuan belajaran untuk semuanya. Iya. Nggak hanya Mbak Fami ya, kalau yang lain bingung boleh tanya loh ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang kalau kita menentukan tujuan itu di di tujuan itu dicantumkan misalkan metode kita yang kita gunakan itu. Nah, itu sebagai pengkondisiannya. Hmm. Melalui apa, kayak gitu. Jangan modelnya. Kalau modelnya kan kebiak-uyah global loh. Itu Berarti kan nggak seperti jelas. ini gitu, Pak, yang bawahnya tujuan pembelajaran, yang alur tujuan pembelajaran melalui metode tanya jawab berbantu slide presentasi kayak gitu. Lah, itu malah bagus itu. Itu masuknya di tujuan itu. Oh, berarti nggak usah ada alurnya gitu, Pak, atau bagaimana? Alur ATP itu penyusunnya gimana coba? Kalau di template ada nggak ATP? Saya nggak apa template-nya ya. Oh, Nah, pokoknya ada pakai. kayak tujuan, cuman kayak kuncinya apa nggih, alurnya kayak nanti mau bagaimana dari Iya, berarti kan lebih ringkes daripada ATP toh. Daripada tujuan pembelajaran toh. Berarti yang pertama menentukan apa dulu misalkan apa berarti pertama melakukan pembandingan dulu atau alurnya bagaimana dari tujuan itu sehingga tercapai. Ayo, ini aja tujuannya belum jelas. Yang pertama mungkin menentukan dulu persentase keuntungan. Ih, Setelah itu dari penjualan mungkin ya setelah itu menentukan persentase keuntungan dari pembelian. Terus selanjutnya peserta didik mampu menentukan persentase kerugian dari penjualan dan pembelian, misalkan begitu. Kalau penjualan pembelian nggak bisa dipisah ya itu gabung ya, karena kan iya. satu keterikatan. Tapi kalau keuntungan sama kerugian bisa dipisah gitu. Gitu, Mbak.
Irma, Iya, terjawab nggak? nggih, Pak. Terus berarti misalkan kita menentukan materi apa namanya, terkait dengan persentase untung dan rugi. Cuman materi itu, tapi tujuan pembelajaran bisa banyak gitu ya, Pak? Mm-mm. Iya betul. Nanti bisa diurai lagi. Jadi fokus pertemuan besok adalah menentukan keuntungan dan kerugian. Fokusnya tuh Iya. itu. Nah itu diurai. Kan kita dalam step-step menentukan kerugian ke dalam keuntungan itu kan ada beberapa materi yang harus dilewati tuh. Nah itu boleh dimasukkan ke tujuan. Gitu. Iya, Pak. Sehingga bisa dikembangkan lagi. Kan kita bebas mengembangkan tujuan. Itu. Tapi fokus hari itu ya itu aja materinya nggak kemana-mana. Gitu. Iya, Pak. Oke, ada lagi, silakan. Cukup? Tujuan? Lanjut? Ya lanjut, Mbak, kegiatan belajaran. Masih sama dengan kemarin tadi. Saya masih yang standar dulu lah. Minimal kalau ini syarat-syarat ini terpenuhi, minimal di sini dapat apik. Baru nanti kontennya. Ya, saya belum sampai ke konten nih. Baru format dulu. Jadi orang itu kalau melihat modul ajar kalian, udah bagus nih. Nah itu kayak gitu. Karena bagaimanapun juga, yang dilihat pertama itu pasti tampilannya dulu kan. Gitu. Iya. Melihat modul itu sekilasnya seperti apa. Lanjut dulu Mbak, kegiatan belajar ini sedang dilihat. Tapi boleh lah buat gitu. Silakan. Sesuai format aja. Lanjut kegiatan belajar. Oke, ini harus dipisah ya jadi dua ya. Ada kegiatan guru dan ada kegiatan siswa. Ikuti aturan ya. Oke. Di kegiatan pendahuluan masih ingat nggak kemarin harus ada apa aja? Satu, ada lima atau empat ya, saya lupa. Ayo kemarin. Satu, Persepsi, persepsi. Sebelum persepsi ada apa dulu? pengkondisian kelas, Pengkondisian kelas. Oke. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, motivasi ya, Pak. motivasi. Yang keempat, penyampaian tujuan. Ya betul. Yang kelima, Teknik evaluasi. teknik evaluasi. Udah ada semua belum, Mbak Fahmi? Eh, kalau di sininya belum, Pak. Tapi Eh, kalau untuk itunya sudah. kalau itunya apa? Untuk apa namanya? Aksi nyatanya pas di kelas. Ya nggak tahu, belum dipraktekkan kok. Ngaruh itu. Praktek itu kalau ada malah salah kalau di perangkat belajarnya nggak ada. Karena kan patokannya pertama perangkat dulu. Oke. Nah, perangkat yang betul baru dipraktekkan. Nah, kalau prakteknya ada di perangkat nggak ada lah itu prakteknya dari mana? Oh, nggak dirancang. Ya kan, berarti harus bermula dari perangkat belajarnya. Gitu. Berarti harus diperbaiki gitu. Oke. Oke, Ya. yang pertama pengkondisian Ya. kelas. Pengkondisian kelas itu salah satunya dengan berdoa, kemudian melihat kebersihan lingkungan, kebersihan anak didik, kesesuaian seragam, kerapian, kedisiplinan anak, mengeluarkan apa alat tulis. Nah, itu dicek semua itu di pengkondisian. Itu boleh kamu rangkum menjadi beberapa kalimat silakan. Ya, ada menyanyikan lagu ya boleh. Dan ngecek kehadiran juga masuk di situ. Oke, buku alat tulis sudah itu sudah semua tuh pengkondisian tuh 1 sampai 6. Oke, lanjut coba poin berikutnya Mbak apa poin 7. Oh, belum ada persepsi. Oh, udah ada bawahnya ya. Oh, memberikan kontrak belajar. Kontrak belajar itu kadang monoton banget loh. Ya, kadang bagus sih, tapi kadang Ya. monoton banget akhirnya setiap saat diulang-ulang kan membosankan banget ya.
Kalau saya sih kontrak belajar biasanya di awal aja, di awal pertemuan. Selanjutnya mengikuti. Ya. Enggak diulang-ulang, bosan kan. Nah, nomor 7 ini, guru menyampaikan materi ajar hari ini yaitu menjelaskan, menyelesaikan presentasi. Nah, ini guru menjelaskan apa ya? Ya, Pak, menjelaskan Apa itu boleh apa tuh? namanya materi hari ini. Apa boleh Menjelaskan. menjelaskan materi? Hmm. Kalau dalam problem based learning, coba diajari lah. Jadi nanti kekuatannya itu adalah di LKPD kan ya. Itu. Jadi sekali lagi jangan menjelaskan agak abot ya, apalagi nanti apa kondisi anaknya kayak gitu. Persepsi guru juga tentang model pembelajaran kadang tidak memahami guru kamu kan. Sehingga nanti coba jelaskan pelan-pelan bagaimana tekniknya. Itu ya. Jadi kekuatannya nanti di LKPD. Guru jangan menjelaskan. Kalau di sini bukan menjelaskan materi, tetapi menjelaskan alur pelaksanaan pembelajaran. Menjelaskan alur. Nah, alur pelaksanaan. Jadi nanti mau ngapain aja sih siswa kayak gitu. Ya, bukan menjelaskan materi. Oke, lanjut. Nomor 8. Jadi, oke. Nomor 9. Oke. Jelaskan langkah-langkah pembelajaran. Oke, udah ada nih langkah-langkah pembelajaran, Mbak. Berarti poin 7 dibuang aja tuh. Poin 7, gimana? Nah, kan sudah ada poin 10. Terus, tujuan belum ada. Mana? Oh, mau delete. Oke lah. Berarti yang kontrak juga nggih, Pak. Kontrak nggak usah lah ya. Berarti enggak ya, nanti saya hapus. Ini dulu. Kemarin ada sih. Ada yang ngomong kontrak tapi saat kah gitu terus. Dan antar teman copy paste. Nah, bosan banget Ya, saya. Jangan memang saya kan menggunakan yang HP, jangan menggunakan. pertemuan kemarin belum kontrak gitu, Pak. Oh, Niatnya kayak gitu. niatnya sekarang saya kasih. Oh ya. Oke, terus lanjut. Nah, tujuan dong disampaikan. Oh, tadi di kontrak tadi ya. Iya, Pak. Nah, kontraknya diganti penyampaian tujuan belajar aja. Ya, Penilaian belum ada. penilaiannya nanti habis ini, Pak. Penyampaian penilaian. Oh, penyampaian penilaiannya belum. Iya, ada kan disampaikan penyampaian penilaiannya itu apa saja. Itu masuk di pendahuluan itu. Oke. Terus, nah ini fase-fase mengapa masih melihat mengamati. Kan udah nggak K13 lagi. Move on ya, nggak perlu mengamati, menanya. Gitu. Udah itu udah K13 untuk K13 saja. Tapi yang di sini apa? Komunikasi. 4C itu loh. Iya, Komunikasi, kolaborasi, ker- apalagi kritikan. kritis, kreatif. Nah, itu masukkan. Terus TPACK-nya di mana? Literasi. Itu. Jadi mengamati menanya nggak usah. Ini contoh nomor 1. Guru menampilkan PowerPoint yang menyajikan permasalahan presentasi keuntungan. Itu masuk apa? TPACK. Dalam Iya. kurung TPACK. Itu. Ini sebenarnya asik menggunakan seperti proyek mungkin ya. Kalau kalau mau sih. Jadi gini, nanti siswa diberi kamu bawa buku, sepaket pensil. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2 bawa sama juga. Nanti mereka saling tukar, saling jual beli begitu. Oh, nanti saya untung Um, segini. Jadi praktek itu proyek nanti buat laporan mengalami keuntungan berapa, mengalami kerugian berapa. Oh itu asik banget. Mereka langsung praktek. Itu iya. kalau itu ramai itu pasti gitu dan mereka insya Allah memahami kan itu. Nanti teorinya dari mana? Dari LKPD diambil materi apa hal-hal yang harus mereka kerjakan.
sekian sekian, jadi namanya rugi sekian. Nah, kamu menjual sekian, membelinya sekian, berapa labanya? Kemarin laba udah deh, laba. Terus coba hitung persentase laba sekian bagi sekian. Nah, kalau kamu mengalami rugi, ini bagi ini sama ini, itu di LKPD semua. Jadi disimpulkan, nah itu mereka nanti akan beda-beda kasusnya antar apa namanya antar kelompok, ada yang mengalami untung, ada yang mengalami rugi, nanti presentasi, oh rame banget itu, aktif itu pasti jadinya. Seperti itu alat peraganya, Pak. Iya, Pak, pakai alat peraga. Alat peraganya apa? Buku. Kalau misalkan buku terlalu mahal, kamu pakai anu aja, apa yang namanya, yang Ya, prototype ya, misalkan kotak-kotak itu sebagai buku, nanti ada lidi ya, angkat sebagai pentri. Atau nggak apa-apa, jual kertas ras, kertas karton, sama jual jual pen, jual sapu, nah, atau jual lidi. Saya mau beli lidi satu, harganya sekian 1.000. Karton satu 2.000 kan nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu asik banget nih materi ini. Karena dulu saya pernah observasi guru SMP 2 itu kayak gitu, menggunakan ini. Jadi menggunakan bermain peran namanya. Nah, itu menggunakan proyek. Hasilnya apa? Hasilnya mereka akan mengetahui proyeknya ya mereka mengalami untung apa enggak hasilnya di situ. Jadi nanti tabel, tabel mana tabel kerugian. berarti nanti menggunakan soal yang LKPD gitu, Pak. Iya, LKPD itu sebagai petunjuk kamu Oh, mendapatkan ya, ya. mendapatkan apa buku berapa atau kotak berapa, mendapatkan pensil berapa itu dari temanmu, harganya berapa dari kelompokmu, kamu berhasil jual berapa gitu. Nanti mereka dikasih uang-uangan. Oh, itu rame banget. Ya, Tuh. Itu nanti akan variatif. Oh, saya untung ini untuk jualan kotak. Oh, saya malah rugi jualan di dunia. Itu ya. Atau mau itu sebagai suatu permasalahan ya, nggak apa-apa sih. Permasalahannya adalah mereka harus melakukan jual beli. Itu sebagai suatu permasalahan. Jadi pertama yang ditampilkan adalah terdapat kasus jual beli di pasar. Nah, itu nanti mereka seperti di pasar loh, mereka terjun di pasar itu khususnya. Nah, terus nanti praktek. Jadi dari suatu permasalahan mereka bisa menyimpulkan bagaimana menghitung persentase kerugian dan persentase keuntungan. Dan kamu sendiri mungkin bisa jadi nggak tahu hasil endingnya akan seperti apa gitu. Tapi ya sudah didesain, jadi tidak akan jauh-jauh amat dengan apa yang didesain. Jadi instruksinya jelas bagaimana caranya biar terjadi kerugian, biar tidak terjadi kerugian bagaimana caranya. Itu ada transaksi antar kelompok. Itu ya, kalau bisa bagus banget. Jadi tidak monoton belajarannya. ya, Pak. Tuh. Terus ini masalah persentase. Aku sendiri ulangi lagi yang PowerPoint Mana nomor 11. nomor? Guru menampilkan menyajikan permasalahan persentase. Ini yang disajikan suatu permasalahan ya. Ini, Dan Pak, di ini ya. awal. Oke, baik. Tapi di awal belum suruh mengerjakan, cuman kayak Iya nggak apa-apa. Emang kayak gitu. Nah ini masuk dalam hal apa? Itu di CK ya, terus yang ini, Pak, PowerPoint. terus memperhatikan dan Komunikasi. mengamati penjelasan yang diberikan guru terkait penyelesaian masalah. Ayo, langsung diselesaikan masalah. Oh. Itu guru ini dinyelesaikan. Ya, nanti yang pintar guru nih, kan? Nggak Nanti usah. guru menampilkan PowerPoint gitu aja ya, Pak. Motor terkait dengan permasalahan saja gitu. Solusinya seperti apa ya nanti kerjakan di LKPD. Sesuatu yang kerjakan. Itu. Ya, Pak. Oke, lanjut. Fase 2. Tidak ada yang tengah-tengah tuh. Hmm, Bapak ini kalau misalnya saya menggunakan heterogen, gimana Pak? Atau harus homogen? Homogen yo.
Kan kurikulum merdeka homogen. Iya, Pak. Apalagi TARL, teaching indirect level lah, itu kan homogen. Siswa yang kurang jadi satu kelompok, siswa yang tinggi satu kelompok, kayak gitu. Oke, lanjut. Eh, Oke lah, mesti anggap nanti cek lagi ya coba ya. Saya langkah. Terus fase 3 membunuh penyelidikan. Oke, diferensiasi, collaboration. Hostnya ada nggak? Belum ada ya. hostnya saya baru menuliskan hostnya di kisi-kisi Evaluasi. formatif. Betul kan di sini juga ya. Yang gitu, Pak. Oke, lanjut. Penutup coba. Pak. Ini saya di fase 6 kan karena di fase 6 saya mau word wall dan ice breaking. Jadi saya masuknya fase 6 keterampilan dan Oh no, kreativitas. ya ora ono kayak fase di. Nggak Berarti nanti masuknya boleh. masuknya di mana, Pak? Wordballnya sebagai apa? Word wall-nya itu soal kayak nanti tuh anak-anak saya buat kayak serba-serma tapi per kelompok. Nanti yang maju Sebagai itu evaluasi apa enggak? iya sebagai Sebagai evaluasi, Pak. assessment akhir. Berarti setelah LKPD Ada assessment lagi enggak? ada formatif, Oh, bukan ini ya. bukan word Nah, wall berarti kayak itu cuma masuk buat dalam pembelajaran. ya. Nanti Nah, word itu wall bisa kayak kamu gambar. lakukan di dalam itu kerja kelompok tadi fase 4 Oh, masuknya. Fase 4 atau fase 3 ya coba ke atas. gitu. Berarti nanti masuknya fase 3 dan Oh, iya, salah satu di antara itulah. Pokoknya setelah diskusi kelompok, mereka langsung gitu masuk apa ini word wall ini. Yang penting sudah diskusi kelompok dulu ya selesai. iya, Pak. Diskusi kelompok dulu, terus setelah itu baru word wall, kesimpulan, terus ice breaking, terus formatif. Ya, bawa lagi. Simpulannya udah ya? Gimana, Pak? Menanyakan Kesimpulannya udah kesimpulan tadi sudah. Oke. sebelum ice breaking. Sebelum ice breaking. Materi berikutnya apa? Materi berikutnya diskon, Pak, yang raba. Ditulis di situ Oh, ya. nggih, nggih. Oke, cukup. Di sini ada pertanyaan. Emang ada ya kemarin? Udah pinter-pinter lah. Amin. Udah ya cukup ya, lanjut. Coba LKPD-nya. Oh, benar. LKPD. Saya ini stop dulu nih, Pak. Karena di sini saya potong-potong LKPD-nya. Ya. Kayak gini, Pak. Apa cukup di sini saja? Kalau ininya sama. Hmm, yang Rakit kelompok ya, Mbak. Aduh, kelompok cilik atensi. banget. Kecil banget. Gimana? Gimana, Pak? Kecil. Kecil. Kecil? Oh, nggih, Pak. Bentar. Nggak lihat isinya. Terus. Terus. Nah, ini yang kelompok A, yang orientasi masalah 1, Ulangi lagi dulu atas. menjawabnya hanya sebatas seperti ini. Tapi kalau kelompok B ada kayak pancingannya, kayak Atas to do dulu, list sama atas dulu. Halaman 2 mana halaman 2? ini, Pak. Ini halaman 1, 2 ya. Oke. Nih.
Tulis identitas kelompok di mana nulisnya? Di Di depan, atas Pak. ya tadi ya. Ya, Ini, jangan kemana-mana pasti ini, baca. ya, halaman pertama. Ya, Gimana? terus jangan cepat-cepat masih dibaca. Oh, enggak, Pak. Ya. Ke atas lagi. Halaman kedua. Oke, ke atas lagi. Berbeda lagi. Ke atas. Nah, stop. Nah, di sini itu nggak pas ini. Nggak pasnya apa? Sudah disampaikan persentase untung rumusnya itu. Enggak, Itu Pak. ya. Oh, ya. Enggak, Pak. Nah, Oke. Kurang untung. siswa padahal ini Untung bisa enggak. mencari di buku tuh. Punya buku enggak mereka? Punya LKS kayaknya tuh. Iya, punya. Nah, itu nanti di titik-titik aja. Ini penarikan kesimpulan itu di akhir nanti. Nanti terakhir disimpulkan bahwa persentase untung yaitu titik-titik. Mereka yang nulis Enggak, Pak. persentase Iya. itu untung dibagi kayak gitu. Di akhir itu, Pak. Di akhir LKPD ada saya. Iya, Ya. betul. Menarikan kesimpulan. Oke, lanjut. Oke. Sebelum itu ini mengembangkan dan menyajikan hasil hasil karya. Ini untuk kelompok satu ya, yang pinter-pinter ya. Iya, ini untuk kelompok yang A. Itu di kolom yang atasnya itu yang rugi untung itu apa? Kalau misalkan dia mengalami rugi, berarti untungnya coret. Eh, ini Pak kan ada dua jenis laptop. Yang pertama pembelian 3 juta, yang penjual apa harga HB-nya HB-nya 3.300.000. Yang A itu untuk untung, yang jenis laptop B itu rugi. Enggak lo, tapi yang bawah ini lo, pembimbing penyelidikan kelompok ini. Oh, ini langsung jawabannya, Pak. Jadi untungnya berapa, persentasenya berapa. Kemudian nomor yang ini yang menyajikan hasil karyanya lah, itu pakai caranya. Ngisi kolom AB gitu loh. Ngisi kolom pembimbing penyelidikan kelompok. Harusnya kolomnya nggak kayak gini tuh. Untung atau rugi kayak gitu. Jadi dia nanti mengisikan untung Oh, atau rugi. Jangan dikasih tahu, harus dikasih tahu. Oh rugi, oh untung. Jadi iya. untung atau rugi, persentase untung atau rugi. Nanti gitu. Oh, Terus nanti kasih bintang mungkin, coret yang tidak perlu. Gitu. Tapi kolom yang pertama untung atau rugi. oh. Gitu. Berapa? Nah, oke gitu, salah kolomnya. Iya, Pak. Terus bahwa Oh, sama cuman beda soal, Pak. oke, mirip ya kayak gitu ya. Eh, Oke, terus ke bawah. Ke bawah. Halo, tinggal halo. kelompok, ya, Pak. Ya, ke bawah aja. Gimana, Pak? Ya. Ke bawah, dikebawahkan. Udah selesai. Oh, ini kelompok dua ya. Kesimpulannya belum dibuat ya. Coba dibuat kesimpulan. Yang
Jadi sebelum di akhir itu, jadi disimpulkan bahwa keuntungan, persentase keuntungan yaitu apa bagi apa kali apa kayak gitu. Di LKPD-nya. Iya, Pak. Oke. Terus apa lagi pertanyaannya? Coba cek evaluasi. Media rasa lah, media PowerPoint no. Menarik ya. Coba alat peraga, bahkan bagus. Evaluasi tuh. Coba estimasi PowerPoint apa aja yang kamu buat. penilai instrumennya gitu. Iya. Ini bahan ajarnya perlu tidak, Pak? Perlu dicek atau tidak? Boleh. Ya usah. Itu nanti dikasih siswa aja ya. Biar kita bisa belajar. Terus oke, kisi-kisi. Ini yang jawaban LKPD, Pak. Karena kemarin kan pas Mbak Irma kan ditanyain apa namanya Harus kunci jawaban dikerjakan. LKPD-nya Ya. sama Budia. Ya. Memang harus dikerjakan semua, betul itu. Ya. Karena semua yang dibuat guru itu harus sudah dikerjakan. Kalau belum pernah dikerjakan, nanti pas Ya, Pak. praktek bingung. "Oh, apa ya jawabannya ya? Waduh, udah ketemu. Wah, ya pusing lagi gurunya. Akhirnya maaf, soalnya salah. Ya, wah, gitu. Terus, lanjut. Masuk menentukan C4, Mbak. C3, Pak. No, apa tuh. Terus, bawahnya menentukan lagi. Oh, salah kabel tadi. Coba yang mana yang hot? Coba cek soalnya. Yang nomor 3, Pak. Nah, ya coba dibuka. Ayo. Masa nomor satu hot, Mbak. Nomor 3, Pak. Bentar, mau tuh C4 kan hot. Iya, tapi aslinya itu C3, Pak. Yang nomor 1 sama nomor 2 C3. Yang nomor 4 yang hot. Yang nomor 3 yang hot dan C4. Pak Bagong membeli beberapa pasang sepatu untuk dijual. Setiap pasang sepatu dibeli dari jam 4. Ya ternyata kalau ini siapa tahu aku 20%, berapa harga tiap pasang sepatu yang aku terjual. Emang dia apa namanya jual berapa? Ada berapa pasang sepatu? Nggak Gimana, perlu Pak? ya? Hostnya di mana, Mbak? Maksudnya kayak nomor 3 ini menentukan harga tiap pasang sepatu gitu, Pak. Yo angel jadi pasang sepatu jumlah pasang ono. Ada berapa pasang coba? Ya kerjaannya kuncinya coba harganya pasang nanti kan cuma 46.000 sama 20%-nya itu toh. Ya enggak? Yang nomor ini dulu ya, Pak. Apa langsung ke nomor 3, Pak? Nomor 3 aja, nomor 1 enggak harus. Ah, Nomor 3 enggak ada. nah,
Nah, kan langsung ketemu gue. Persentase kerugian adalah ini kali ini langsung masuk ke rumus. Itu nggak hot namanya. Kan langsung ketemu toh. Nah, caranya gimana? Coba dikembangkan. Misalkan membeli 10 pasang sepatu dan 5 pasang sandal. Total penjualannya adalah, total pembeliannya sekian. Mungkin pada periode pertama laku dengan harga mahal. Berapa harganya, sandal berapa, sepatu berapa. Berikutnya terjadi pandemi sehingga harga roda turun. Tersisa ada misalkan 2 sepatu dijual dengan harga sekian-sekian. Apa yang akan terjadi? Nah itu kayak gitu, itu banyak itu harus dihitung. Jadi pertama berapa, kedua berapa, nanti ketemu persentase keuntungan dari itu penjualan. Gitu. Paham nggak? Ditambahi satu unsur, apa satu variabel tadi adanya sepatu saja ditambahi sepatu sandal. Nah itu yang pertama, yang ini punyamu sudah diketahui harga per item, yang soal yang host belum diketahui harga per itemnya berapa. So, perlu nanti dicampur dengan PLDV mungkin kan bisa, sehingga ketemu harga sepatunya sekian, sandalnya sekian, baru kamu masuk ke sini. Baru bisa dipahami nggak? Hah? Ini gabung dengan konsep SPLDB dapat toh istilahnya. SPLDV kelas 8. SPLSV, Pak. Satu variabel. Ya, SPLDV kelas 2. Oh itu. Ya kalau enggak ya nggak usah gabungan. CPS. Pak, berarti cukup seperti ini, Pak. Ya enggak, tetap ditambahi yo. Tetap ditambahin. Ini enggak host toh. Mungkin cari itu ada. Kamu harga harga belinya itu satu gelondongan dulu aja, satu paket. Sepatu aja wis. Nah, Sepatu membeli 40 lah. Membeli berapa paket? 50 pasang. Harga berapa? Di awal terjual 40 dengan harga sekian. Di akhir setelah pandemi tidak laku, banting harga di 50%. Apakah pertanyaannya, apakah dia mengalami untung atau rugi? Tuh, berapa persentasenya? Udah itu hoax. Terus berapa harga jual rata-rata harga jual per item? Oh, ini nanti total semua terus dibagi. Oh, ternyata per itemnya dapat berapa? Tuh, kalau mau satu, nanti jangan ditambahi sandal, cukup sepatu tapi nanti ada total. Susah nggak? Susah. Kalau misalnya nggak biasa ngerjakan, ya. Makanya di LKPD dilatih. Ada soal-soal seperti itu. Setipe boleh nggak? Boleh, silakan. Salah di LKPD. Namanya ini kan untuk ngecek. Jadi nggak harus beda. Tapi boleh setipe. Tapi jangan hanya diganti angkanya saja. Ceritanya diganti. Kalau tadi jual beli sepatu diganti. Jual beli pisang kah, jeruk. Nah, itu kayak gitu. Di LKPD-nya loh. Sehingga nanti mereka, oh tadi udah ada nih jeruk sekarang jadi sepatu. Jadi dilatih dari sejak LKPD. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Ini ada instrumen afektif sama psikomotorik ya? mana, Pak? Ada instrumen afektif sama Ada, Pak. psikomotorik. Yang psikometriknya, Pak, yang nggak ada. Ayo buat ya. Iya, Pak. Kamu main udah latihan tuh buat instrumen psikomotorik. Udah UTS juga, oh. Udah lolos berarti gue. Ya kan? Ada kan soalnya tentang afektif kognitif psikomotorik? Ada nggak soal tentang gitu?
di assessment UTS. Saya lupa ya. Belum buat ya kalian ya? Belum, Pak. Belum Ini dikerjakan? ngerjain Astagfirullah. modul. Proses, Pak. Proses paling nanti bukan tanggal 15 jam 3 ya. Kerjakannya tanggal 15 jam 8. Oke, begitu. Bentar. Ada pertanyaan silakan. Cukup ya dari saya. Mau tanya apa? Yang instrumennya tidak ya, Pak? Dicek dulu. Instrumen apa lagi? Yang apa namanya? Penilaian. Afektif. Ya. Hah? Ya, Afektif Pak. sama psikomotorik. Ya boleh lah dicek lah. Cuman banyak-banyak satu aja, Mbak. Aktif, gotong royong, mandiri banyak banget. Satu atau dua lah. Oh, iya. Oke. Terus apa lagi? Ini aja dilakukannya beneran banget. Bukti dilakukan apa enggak? Mana yang indikatornya? Masa instrumen juga jelek lagi, Mbak? Yang gotong royong tadi mana instrumennya, Mbak? Iya, Pak. Ini apa ini? Eh, Belum buat loh. Nggak ada. ini afektif, Pak. Mana? Nggak muncul lah. Ya Allah. Ya, Pak, ini. Iya, ada pernyataannya nggak ada. Hilang ya. Nggak ada kan? Lagi apa ya? Jika sudah menunjukkan sikap mandiri pembelajaran. Mandiri dikatakan seperti apa mandirinya? Mau apa begini diajari kayak gitu? Ah, wes kemarin yang ngajarin ngasih kesel ya. Oh, ini kelas saya toh, ya kan? Iya, Pak. Oh, kemarin yang ngajarin membuat instrumen afek itu sampai capek-capek ada butir pernyataannya apa saja diuraikan menjadi beberapa pernyataan. Nah, diterapkan dong. Kayak gini kan gelondongan penuh persepsi nih. Dikatakan sudah menunjukkan sikap mandiri pembelajaran mandiri yang kayak apa. Nah, kan harusnya diuraikan menjadi beberapa butir pertanyaan. Kalau berupa observasi itu. Kalau mandiri misalkan contoh apa ya mandiri? Ya, formatif. Mengerjakan transformatif dengan tidak mencontek. Satu, dua, apalagi mandiri. Angel loh yang dilihat. Diagnostik, Pak. Oh, diagnostik apa? Enggak, rubrik. Kalau kita nilai mandiri itu yang dinilai apanya dalam kemandirian. Satu, saat dia tes formatif. Dua, apalagi. Nah, kalau ya, contohnya satu aja ya. Mengerjakan tes formatif, nilai satu jika apa? Dia mencontek 5 kali, nilai 2 jika mencontek 3 kali, nilai satu jika nilai 5 jika tidak mencontek. Nah, itu kan jelas banget. Digunakan Bu Irma, digunakan Bu Alivia, sama saja nilainya si A itu. Ya, gitu. Tapi kalau kayak gini, sudah menunjukkan sikap mandiri beda-beda Bu Irma sama Bu Alivia. Satunya pengen, ini 5 aja lah, ini 3 aja lah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak jelas. Itu kan kemarin baiki sesuai mata kuliah kemarin. Ya, Iya, Pak. ingat-ingat lagi.
Ada lagi pertanyaan? Silakan. Penilaian antar teman buat nggak? Buat Pak, Oh, buat coba. penilaian diri sama Coba. antar teman. Kehman ya diri yang teman. Si Hmm. Cibai lah. Buat teman sejawat tuh. Tadi ada tuh. Mana? Kalau ini penil ya ini. Nah, aja. Ini untuk menilai apa nomor 5? Itu Pak, apa namanya? Di awal itu yang Ada kisi-kisinya nggak ini? enggak. Oh, kan nanti nggak jelas. Nah, rubrik 1 itu, rubrik pernyataan nomor 1. Apa pernyataan nomor 1 ini itu untuk menilai yang mana? Aktif, mandiri, gotong royong. Kan nggak jelas toh. Harusnya dibuat kisi-kisi kalau seperti ini. Oh, mandiri nanti ada beberapa pernyataan. Nah, ini atau beberapa hal yang diukur. Nah, ini diukur atau cukup mandiri aja nggak apa-apa kalau susah juga. Mandiri nanti ada di butir pernyataan nomor 1, 2, 3. Terus apa nah, gotong royong ada di mana, aktif ada di mana. Kalau kayak gini nanti bingung kan. Padahal penilaiannya kan maunya kan mandiri sendiri, gotong royong sendiri biar tahu, oh siswa ini mandiri, oh siswa ini perlu nggak gotong royong. Jangan di rata-rata. Apakah bisa nilai mandiri sama gotong royong di rata-rata? Kan nggak iso. Beda dengan keterampilan ya. Katakan apa jika nilainya ternyata di rata-rata 80? Kita nggak bisa mendeteksi, oh ternyata mandirinya 100, terus gotong royongnya 60. Nah, kalau hanya di rata-rata menjadi 80, kan sangat bagus dia. Padahal bagian gotong royong perlu diperhatikan. Itu perlu pendampingan gotong royongnya karena menilai 60. Kalau kamu hanya sekedar rata-rata secara keseluruhan, nggak jadi itu tujuan dari penilaian afektif. Makanya perlu dipisah, mandiri sendiri, afektif sendiri. Mau afektif gotong royong sendiri, sehingga nanti akan ketahuan bagaimana yang butuh. Ya, oke, begitu. Ada tanyaan nggak? Silakan. Yang lain mungkin yang akan bertanya. Ini udah jelas. Belum, Pak. Belum. Belum. Bagian mana yang nggak jelas? Nggak ada yang jadi KPPS, Bo, di sini, Bo. Mbak Irma Oh, nyambi, Aja. nyambi rapat. nyambi. Oke, yang nggak belum dipahami mana? Besok yang maju Mbak Famita toh, Kamis. Iya, Pak. Ya, yang lain masih minggu depan. Ya, besok kan ada penjelasan lagi. Pas setelah maju Mbak Fahmi di penjelasan sebentar. Nanti bisa ditanyakan di situ. Baik, Pak. Ya, coba sekarang dipahami dulu, terus dibuat sesuai masukan-masukan. Jangan mengalami apa ya, jangan melakukan kesalahan yang serupa. Ya, coba contohnya tujuan harus tuh sudah ada ABCD, ya gitu, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama ya. Tuh. Oke, begitu cukup. Nah, untuk saya Oh, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak. udah ya. Oke, kita akhiri dengan kita adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalian mau diskusi sendiri nggak? Boleh, Kalau Pak. mau kalau mau diskusi saya keluar gitu maksudnya. Kalau nggak tak rampungi kabeh. Mau diskusi sendiri ya silakan. Saya keluar dulu. Nanti tak jadikan co-host Mas siapa? Ya Mas Tama tak jadikan host. Oke, Pak. Ya, saya tak- Gimana, guys?
Aku Banyak ketinggalan. banget deh yang Maju, tadi apa sih? majunya Kenapa, Mbak? semakin ngenek. Aduh, jam. So, enggak sing keterampilan karo afektif nang di tujuan apa gimana mau tadi? Apa di soal dimasukkan? Maksudnya gimana? Yang tujuan. Jadi kayak, ya nang tujuanmu ya, Liv. Tadi catatannya gimana? Karepe Pak Badugi, misalkan melalui kegiatan apa siswa dapat menentukan persentase untung. Oke, Itu aku di alur tujuan. Cuman, naik tujuan aku kan jamaah ya. Alure sing ora jamaah, alure. Maksud, dari sing maksud. alur gue nggak jadi tujuan. Iya, gue loh. Ya berarti itu ya, Mbak. Kayaknya Coba Caranya juga dilihat kayak dulu, gini. dilihat dulu. Aduh, Scroll aduh, deh. aduh, aduh. kurang Ngeriset harap gitu. TS di sana. Berarti alure sing jadi tujuan. Lagi ya. Di rekan. Ya, iya itu. Iya, Ya, melalui metode. itu jadi tujuan. Bisa keterampilannya mau apa? Menghitung, menentukan, terus menyelesaikan kayak gitu maksudnya. Iya ya. Efektifnya apa maksudnya? Kok Mas Radong yakin. Aku sing kuliah karo Pak Badu, afektifnya karo keterampilan terutama. Aku urung paham janjane. aku malu Ah, diajari jahe. gue. Psikomotorik kayaknya urung mudeng. Ya Tin, wingi orang nana ya Tin. Aritmatika jari ya Tin. Ora non, Jadi kan ora aneh. Eh, Nah, mana Antika. makanya ora tegawe guys. enggak mungkin keterampilannya kan Menggarap iki kayak gitu toh, contohnya kurang memuaskan lah contohnya. Jadi kan orang bisa jadi di panduan, acuan. Berarti harus ada apa tadi afektif sama psikomotorik ya? private jalan aku pasti. Ini Mbak Irma, Alif, harap ndeleng module lah. Modulnya ya apa ya? Monggon aku malas ya kayak kurangan aja. Liv, ngene kowe kenal Liv lah ndeleng ngene lah. Gonku yakin ruang afektif, ruang psikomotorik. Nyong lagi dalam ngene Irma. Tok Masa? Sing Guna afektif wingi berarti kurangan sing banget gotong lah. royong mau gue ya. Yang kae lah. Disik. Yang TS Alif sih, Liv. Kasihan ora sih? Kamar mandi, guys. Di share coba di share duwe para nang HP ding. Aku njaluk Apa? anu module kirim lah. Gunaku Renata sih kayak gunamu. Karo apa kirim bendel yang kayak apa? Urung ngarapi UTS loro ne maning lho ketengkul nganu. semangat. Pas kayak Mbak Mo kirim message ya, Set. Wong dina turu jam 1. Keren, luar biasa. Akhirnya ada yang merasakan juga. Aku andi wingi. Kayaknya urung ngerti Ya, sih, urung ngerti Sing UTS. kare dewek kok kepriwe ki jatahe. Langsung tegas siklus sisan. Sing kare dewek nek sing kleru-kleru Kirim bae. band. Ya amsyong. TS Aduh. Gunamu urung dibikin singkai loh, guru karo siswa. Apa sing guru-guru sih? Iya, nyemua aduh. Aku kan kan mendelang kamu wis duwe mbok Mendelang jere apa, Jan? sing kae sing jere Pak Badu sing kegiatan guru kegiatan Oh, siswa kelas oh. kalian sebagai anak. Lah nyong ora kemutan iki mah harip nyong temen ndeleng nang ndi panduan ki lho. Lah wis kadung ngono aku iki.